Provinsi Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki 335 pulau dengan luas perairan laut 42.365,67 km², dengan garis pantai 2.817,9 km². Dari 335 pulau yang ada di Provinsi Aceh, 315 pulau tidak berpenghuni dan 20 pulau telah berpenghuni. Dengan luasnya perairan laut Aceh, lantas bagaimana kebijakan pemerintah terkait hal itu? Simak penjelasannya sebagai berikut mengenai Peraturan Daerah Provinsi Aceh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alven Alfiansyah, NIM 1183000083. Saya Rizmansyah dengan NIM 1183000087. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Peraturan Daerah atau Konun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil RZWP 3K dari Provinsi Aceh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai RZWP 3 Provinsi Aceh. Untuk peraturan daerah atau Konum, Provinsi Aceh ditetapkan pada tanggal 17 April 2020 dengan nomor 1 tahun 2020 tentang RZWP 3K Aceh dengan periode 2020 sampai 2040. Artinya, peraturan daerah Provinsi Aceh ini berdiri sangat baru sekali dari provinsi-provinsi lain. Karena kemungkinan peraturan Provinsi Aceh tersebut mungkin baru diselenggarakan atau baru dikaji dari wilayah pesisirnya. Artinya, peraturan daerah ini baru dibangun dan baru sekali untuk ditetapkan jalur hukumnya. Peraturan daerah ini diberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam investasi dengan tujuan sebagai legalitas pengaturan ruang laut untuk konservasi dengan tetap menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Next. Oke, untuk pengelolaan RZWP 3K Aceh adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik itu antara pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh yang di daerah dan kabupaten lainnya. Untuk ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, untuk ruang lingkup dari RZWP 3K Aceh sendiri meliputi lingkup wilayah, isu strategis, tujuan, kebijakan, strategi, jangka waktu, fungsi, alokasi ruang, kelola Panglima Laut, indikasi program, peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, insentif dan disinsentif, sanksi, pembinaan, pengawasan, dan rehabilitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tentu ruang lingkup ini sendiri disesuaikan dengan pesisir yang ada di Aceh. Bisa kita lihat ada kelola Panglima Laut. Panglima Laut sendiri bukan merupakan Panglima TNI AL, tapi Panglima Laut merupakan tetua adat yang ditunjuk oleh masyarakat pesisir atau nelayan sebagai penunjuk atau pemberi keputusan terhadap apa-apa yang ada di pesisir. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai fungsi RZWP 3K Aceh. Untuk fungsi yang pertama yaitu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan RT/RW, rencana tata ruang wilayah Aceh. Acuan dalam pemberian izin, acuan dalam rujukan konflik, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan. Mengenai alokasi ruang RZWP 3K Provinsi Aceh, yaitu penetapan kawasan pemanfaatan umum atau KPU, kawasan konservasi atau KK, kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT, maupun alur laut atau AL. Selanjutnya, rencana kawasan pemanfaatan umum. Untuk rencana kawasan sendiri terdiri dari zona pariwisata, zona pemukiman, zona pelabuhan, zona hutan mangrove, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap,
zona pergantian, dan zona energi. Untuk zona-zona ini sendiri tentunya sudah disesuaikan juga dengan rencana kawasan pemanfaatan umum yang ada di Provinsi Aceh itu sendiri. Mengenai arahan pengembangan wisata alam, tentunya peraturan daerah Provinsi Aceh memiliki RZWP ketiganya tersendiri. Contohnya, perairan dengan kode subzona KPU RZWP 3K 01 sampai dengan 85 itu meliputi Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Barat Daya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak dan kewajiban masyarakat pesisir Aceh. Untuk hak masyarakat sendiri, memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan pengelolaan. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan RZWP 3K Aceh. Memperoleh manfaat atas pengelolaan RZWP 3K Aceh. Memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan rencana zonasi yang menimbulkan kerugian. Dan masyarakat Aceh tentunya wajib untuk mengetahui RZWP 3K Aceh. Karena sebagai masyarakat yang baik tentunya harus mengerti atau wajib tahu tentang RZWP 3K Aceh ini sendiri. Karena dari peraturannya sendiri tentunya akan memberikan kebermanfaatan untuk khususnya masyarakat pesisir Aceh. Oke, untuk peta dan ruang lingkup perencanaan, wilayah perencanaan yang dimaksud yaitu meliputi ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir, dan untuk ke arah lautnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi. Adapun ruang lingkup wilayah perencanaan RZWP 3K Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar 1. Terlihat di gambarnya Provinsi Aceh yang dimana garis-garis yang menghubungkan tiap sisi petanya itu merupakan wilayah pesisir yang menjadi zona termasuk dalam peraturan daerah RZWP 3K Provinsi Aceh. Oke, untuk rencana zonasi ini sendiri sebenarnya cukup baik untuk warga pesisir Aceh karena akan tentunya ada kebermanfaatan untuk pesisir yang lebih baik dan lebih berkelanjutan ke depannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.